Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dalam acara podcast Celoteh Penyu. Bersama saya Robiatul Adawiyah, Saya Saprudin. Yulia Rahmayani. Saya Siti Salma. Nah, kita bersama di sini akan membahas beberapa hal yang akan bermanfaat tentunya untuk masyarakat. Hari ini kita puasa ya, Insya Allah hari puasa yang ketiga bulan Ramadan. Walaupun kita puasa, tapi Insya Allah kita tetap semangat untuk memberikan konten yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia dan umumnya seluruh jamaah yang insya Allah podcast ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman semuanya, di Indonesia ini adalah negara yang memiliki penduduk itu terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk 279.074.446 jiwa di tahun 2024. Sementara yang beragama Islam itu sebanyak 229,62 jiwa. Mayoritas. kita. Artinya 87,2% beragama Islam. Di Indonesia. Di Indonesia. Artinya tingkat konflik itu kayaknya besar banget ya Pak ya, dengan adanya suku yang berbeda, dengan perbedaan usia, perbedaan bahasa, pastinya itu akan menjadi sebuah konflik ketika tidak bisa menyelesaikan satu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, apalagi nih di bulan puasa, tentunya ada perbedaan-perbedaan yang barangkali perbedaan itu sebenarnya menjadi rahmat ya untuk kita semuanya, rahmatan lil alamin ya, untuk semua yang beragama bangsa Indonesia, terutama untuk orang Islam ya. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu sehingga perbedaan ini bisa menjadi satu hal yang menyatukan kita semuanya. Artinya tidak terpecah-pecah gitu, baik ras, suku, dan juga benar-benar menjadi rahmat. Jadi tidak menjadi perbedaan, baik perpecahan, baik itu sesama beragama Islam ataupun perbedaan agama ya antar umat. Nah, yang sekarang ini banyak yang terjadi itu Pak, kayaknya masyarakat ini kurang mengetahui bagaimana cara penggunaan pengeras suara. Nah itu mereka mengira kan kayaknya nggak boleh nih pakai mic gitu yang besar dengan suara yang speaker yang besar gitu. Apalagi di bulan puasa kita nih kan butuh dibangunin saat sahur gitu. Sementara Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat edaran. Nah ini bagaimana nih tanggapan dari Pak Kasih, dari teman-teman dengan isu-isu yang beredar di masyarakat tentang penggunaan pengeras suara yang tidak diperbolehkan di masyarakat. Nah gimana nih tanggapannya nih teman-teman nih? Ya baik. Jadi gini Pak, di masyarakat yang ada itu mereka punya asumsi bahwa pemerintah melarang menggunakan pengeras suara. Nah Itu itu loh. dia betul. Jadi seolah-olah dibatasilah dakwah mereka, utamanya ketika Ramadan ini kan ada tadarus, Betul. kemudian sholat tarawih. Betul. Apalagi kalau pagi itu bangunin sahur sudah jam 2 dan lain sebagainya sudah bangunin sahur. Padahal itu kan manfaatnya supaya masyarakat itu nggak kesiangan gitu Pak. Kesiangan. Jadi apa namanya
ada asumsi sekarang dilarang ya pakai speaker gitu. Kenapa Jadi itu? mereka seolah-olah kok pemerintah begini gitu loh Pak. Nah, Gitu. kayaknya perlu dibahas gitu ya Betul, sama betul. kita, terutama mungkin nanti dari Bapak memberikan Nah, pencerahan betul, gitu ya. kebetulan pencerahan. bersama kita ini ada Bapak Kasibimas Islam Jakarta Utara yang insya Allah akan memberikan klarifikasinya bagaimana tentang penggunaan penggunaan pengeras suara di masjid dan di musala, supaya nggak salah paham ya. supaya nggak salah paham, apalagi gagal paham. Nah, itu itu dia tuh. Gimana nih? Mungkin Sama ada nih. kisah, ada kisah nggak Teh? Sebenarnya kalau untuk pengeras suara ini Pak, dari surat edaran pemerintah itu banyak di masyarakat itu yang salah memahaminya. Jadi mereka memahami ini adalah sebuah larangan. Padahal ini pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebuah pedoman mengatur bagaimana supaya saling hormat menghormati terjadi, toleransi lah ya. toleransinya ada. Karena sempat ada kejadian juga ya, Iya. kejadian ketika ada, ini sama-sama orang muslim loh Pak. Jadi ketika kebetulan rumah dia bersebelahan dengan masjid, kemudian terjadi pada bulan Ramadan, yang memang di Ramadan itu malam hari terkadang mereka isi dengan tadarus sampai larut malam. Kemudian ketika membangunkan sahur juga dengan suara yang luar biasa. Tujuannya sih bagus, tujuannya bagus. Jadi kejadian ini ada orang yang bertetangga dengan masjid dalam keadaan sakit Pak. Jadi dia merasa terganggu sehingga dia harus menyampaikan keluhannya kepada pihak DKM masjid. Jadi dia sakit. Iya, sakitnya sakit gigi sakit lagi. Untung sakit gigi. Bukan Gimana kalau sakit hati? Iya. Nah ini jadi di situ banyak persepsi ketika DKM itu akhirnya mengurangi jatah bangunin sahurnya, lebih diatur lagi suaranya, kemudian tadarusnya, waktunya dipersingkat lagi. Akhirnya untuk orang-orang yang lain yang berada di sekitaran Jadi masjid kurang. merasa bahwa kok lebih pentingnya satu orang gitu loh ketimbang Protes masyarakat ya. yang banyak gitu. Heeh. Mereka katakan kita kan Mayoritas. mayoritas. Nah itu dia Kenapa itu. harus mengikuti satu orang? Minoritas gitu ya. Nah ini makanya butuh pencerahan banyak kepada masyarakat. Gimana Menurut Bapak nih kalau ada konflik-konflik kayak gini? Iya, terima kasih atas informasinya dan keluhan-keluhan di masyarakat sudah terdengar melalui penyuluh yang notabene penyuluh adalah garda terdepan Kementerian Alhamdulillah. Agama, termasuk terkait dengan persiapan Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan tentunya banyak masalah-masalah pertanyaan dari masyarakat, baik itu tentang fikih dan lain sebagainya. Ini terima kasih udah saya mendadak ini ya. Iya, jadi ya Kayak tahu apa bulat, Pak. adanya lah ya. Iya, Pak. Kayak tahu bulat dadakan tanpa ya, tapi kan yang dadakan sayanya kalau mungkin ibu-ibu semuanya udah ada rencana. Insya Ini kan Allah. ibu siapa? Robiah ya. Terus Saya ibu Yuli, Pak. Ibu Robiah penyuluh di Tanjung Priok. Kecamatan Tanjung Priok ya, P3K ya. Alhamdulillah. Ibu Saya Yuli Ramayani di Koja, Pak. Di Koja ya, yang waktu itu semangat betul tuh datang ke saya. Bapak ingat, orientasi. Iya Pak. Iya, jadi kayak orang ini saya punya ini. Ah, gitu ya. gitu. Terus Ibu Bu Salma Pak. Salma penyuluh Saya di Kelapa Gading. Bapak Gading ya, mohon maaf kalau saya kurang apa ya, suka-suka Satu lupa lagi dikit. Pak, kameramen. Oh iya, kameramen kita. Siapa ya? Sri Ibu Rezeki. Cici, Rezeki Cici. penyuluh Koja. Koja ya, jadi Koja 2 ya. Terima kasih, kita tentunya syukur kepada Allah SWT pada kesempatan ini kita bisa kumpul di tempat ini di Kanwil ya, Iya, Kanwil betul. Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Ini ruang khusus untuk berdakwah Podcast, iya. podcast di bidang penais, Iya. penerangan agama Islam, penyelenggara zakat dan wakaf. Terkait dengan kita bagaimana menyikapi, menanggapi dan
menampung ya keluhan-keluhan masyarakat, pertanyaan dan sebagainya, apalagi penyuluh tadi ya perlu memang ini dibuatkan satu solusi atau kesepakatan kita bersama, ada penyeragaman lah bagaimana ketika mensikapi menjawab pertanyaan dari masyarakat. Ya tentunya kita harus berdasarkan sesuai dengan aturan yang ada, dan kita tentunya harus menjalankan juga aturan-aturan pemerintah yang sudah dibuat oleh atasan kita, di antaranya kan SE terbaru, surat edaran Menteri Agama nomor 1 itu tentang Ramadan kemarin. Di dalamnya adalah mengimplementasikan SE nomor 5 sama nomor 9. Ya, nomor 1 itu tentang persiapan penyelenggaraan Ramadan. Itu yang dikedepankan diantaranya yaitu tentang toleransi di dalam beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Toleransi untuk semua umat yang notabene tadi di Indonesia dengan sekian jumlah sekian jumlah penduduknya, persentasenya agama Islam sekian, 87, sekian, Kristen sekian, dan semuanya itu tentunya kan sangat riskan memang untuk bisa adanya gesekan-gesekan atau gangguan-gangguan bagi umat Islam yang sedang berpuasa. Bahkan di antara umat Islam juga ada yang tidak puasa, mungkin bagaimana supaya tidak mengganggu yang berpuasa. Disitulah dikedepankan toleransi. Betul. Toleransi, tenggang rasa, saling menghormati, menghargai. Ketika si A baik Islam maupun non-Muslim yang tidak puasa, jangan sampai semena-mena, semaunya, sembarangan makan di depan yang berpuasa dan seterusnya, gitu ya. Itu diantaranya. Kemudian ini salah satu yang di dalam harus kita tegakkan yaitu SE, surat edaran Menteri Agama nomor 5 terkait khusus dengan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid atau di musola, wabil khusus ya di bulan Ramadan seperti apa. Tapi kan ini SE ini untuk secara umum, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan, pokoknya sepanjang tahun. Dan ini SE ini dikeluarkan tahun 2022 kan gitu ya. Cuma kayaknya memang sosialisasinya kurang barangkali ya Pak ya. Ini jadi, dari 2022 sudah ada, tapi pada kenyataannya masyarakat ini banyak yang nggak tahu gitu. Jadi kebanyakan mereka itu kok pemerintah melarang sih adanya pakai speaker gitu. Itu kan sebenarnya udah dari dulu, asal nggak boleh gitu. Jadi itu jadi klarifikasi nih. Baik. Jadi SE nomor 5 tahun 2022, SE Menteri nomor 522 ini di sini kan jelas judulnya tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola atau di rumah ibadah pada umumnya tentunya. Kan di Indonesia kan bukan hanya Muslim. Iya betul. Ya memang yang menonjol, yang dominan itu adalah Islam di masjid dan musola itu mayoritas 80. Jadi ini pedoman penggunaan, bukan pelarangan. Ya. Catat ya, bukan pelarangan, tapi penggunaan pengeras suara di masjid atau musola bukan. Tapi pedoman dalam arti ada pengaturan. Ada pengaturan dan pada akhirnya nanti penerapannya lebih kepada penyesuaian sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan yang ada, sesuai dengan kondisi kan semuanya. Jadi penyesuaian, bukan pelarangan. Atau setidaknya atau ada dengan kata yang agak ini memang pembatasan. Nah, pembatasan memang agak kasar, tapi lebih kepada penyesuaian saja. Jadi SE nomor 5 tahun 2022 ini adalah penyesuaian penggunaan pengeras suara di masjid atau di musola, baik itu sebelum sholat atau sesudah sholat atau pada saat pengajian taklim maupun tabligh akbar. Kan beda ya. Ketika umpamanya di sini jelaskan memang kan tujuannya semuanya itu adalah untuk ketentraman, ketertiban dan kenyamanan.
ketentraman, ketertibannya, kenyamanan, baik itu pengurus jamaah mushola maupun masyarakat di sekitarnya, baik itu khusus umat Islam maupun umat yang lainnya, semuanya nyaman. Tapi dengan tidak menghilangkan syiar Islam itu sendiri. Tetap ada ya Pak ya. Umpamanya kan diatur di sini sebelum adzan boleh tarhim, boleh sholawatan, Boleh, kan ya. gitu ya. Yang Boleh, lima betul, menit, ya, atau sesuai 10 kebutuhan menit, dari sesuai gitu. kebutuhan. Kalau sholat Jumat, umpamanya bisa ngaji Quran itu 10 menit, kan gitu sebelum Jumat. Nah nanti setelah sholat juga ada wiridan biasanya yang NU terutama atau yang pada umumnya dijaharkan Tetap itu. ya. Nah nanti diatur, disesuaikan. Nah kalau adzan kan itu suaranya suara pengeras suara luar. Wah. Kalau zikir umpamanya cukup yang dalam. Oh berarti Ah, ada dua begitu. penggunaan Ya. mikrofon ya Pak? Jadi Ada luar pengeras dan suara itu ada dalam dan luar. gitu. Nah penyesuaiannya tadi ya kalau kebutuhannya untuk jamaah saja ya berarti pakai pengeras suara Dalam. speaker yang dalam. Kalau gitu. kebutuhannya untuk jamaah masyarakat luas berarti pakai suara luar. Pakai luar. Terutama yang harus tentunya yaitu adzan. Yang nggak lucu juga adzan cuma pakai suara Iya, pengeras dalam, kan iya, gitu mungkin ya. itu Mungkin di ada luar Iya. pertanyaan Pak. Siapa yang mau datang nanti? Iya, kan betul. gitu. Jadi itu kalau adzan pakai suara pengeras suara dalam juga nggak sesuai dengan syiar kan. Iya betul. Justru kan adzan itu harus meluas kan gitu ya. Betul. Termasuk yang dibolehkan pakai suara luar itu ya tabligh akbar kan gitu ya. Iya betul. Takbiran, malam takbir kan Iya. gitu. Itu juga pakai suara luar. Nah, tapi kalau takbirannya takbiran yang sifatnya pada sholat kayak itu tuh takbir Idul Adha kan, hari tasyrik, Iya. itu jangan sampai 3 hari 4 hari takbiran pakai suara luar. 3 hari, Pak. Kan gitu ya. 3 hari. Kira-kira seperti itu. Itu globalnya seperti itu. Iya, iya. Ya intinya sekali lagi ini adalah secara kasarnya pembatasan, Pengaturan. tapi secara halusnya adalah penyesuaian. Penyesuaian. Pengaturan penyesuaian penggunaan pengeras suara di masjid mushola pada setiap saat, setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Itu bisa dipakai luar dalam, itu juga sudah diatur. Nah, kalau pengen tahu lebih jelas ya datang ke penyuluh. Saya bawa. Ya. Jadi protesnya jangan ke masjid. Ya, betul. Masjid juga mungkin pengurus masjid juga mungkin belum tahu Belum persis. tahu. Tanyakan aturannya seperti apa. Nah ini Karena bagian ketawa ya. daripada semua ini adalah bagian daripada toleransi dalam beragama. Saling Terus begini, Pak. menghormati, saling menghargai kan gitu. Iya, jadi aturan ini kan tadi penyesuaian sebetulnya Penyesuaian, ya. Penyesuaian, betul, penyesuaian. penggunaan pengeras suara. Nah, kalau di lingkungan perkotaan mungkin penyesuaian itu sangat diperlukan ya Pak? Sangat. Sangat diperlukan. Cuma kan kalau di kampung-kampung ya, di kampung-kampung itu kan justru saling berlomba gitu. Tapi Iya. karena memang mayoritas Muslim juga. Muslim, kayak saya orang Jawa Timur Pak. Iya. Misal di daerah saya atau di Madura lah, itu kan mayoritas bahkan Antar masjid ke masjid dengan masjid saut-sautan gitu ya. sautan Betul. gitu. Iya. Nah, Bahkan saya pernah juga di waktu ke NTB itu ya. Lombok. Di NTB di Lombok. Iya. Sama Itu tuh. tarhim setiap waktu sholat. Iya. Betul. Dan tarhim itu kalau perkiraan saya itu sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit Iya. tarhim. Nah, kalau di Jakarta ada beberapa masjid yang menggunakan yang sholawat tarhim itu paling qobla subuh. Subuh. Tapi kalau di Lombok semua masjid Iya. Setiap Karena di setiap Lombok, waktu sholat. karena di Lombok sholat, itu betul. terkenal dengan kota 1000 masjid. Iya. Ya. Iya. Jadi Ya. kalau misalkan merasa tidak ada gangguan dan itu baik-baik Betul. saja nggak masalah. Nggak ya, masalah, Pak? Tidak- berarti ya, Pak, ya? tidak melampaui ya, tidak melampaui batas toleran tadi dengan penyesuaian sesuai kebutuhan. Sesuai Penyesuaian itu kebutuhan, sesuai betul. kebutuhan, sesuai kemampuan. Hmm. Dan di sini juga ada soalnya sesuai kemampuan itu dalam arti kalau yang masjidnya. adzan kan tadi dipakai suara luar. Iya. Kalau adzannya yang Allahu Akbar, sebaiknya jangan kan gitu. Oh Yang gitu udah, ya. yang tidak fasih atau yang umpamanya kurang fasih atau itu suara itu istilahnya Fales. falas, ya kan kurang pantas juga. Ya itu yang disebut Itu perlu diatur mengganggu. juga Ya, ya. makanya itu Mengganggu tadi. daripada Betul. masyarakat itu karena
kurang eloknya tadi Hmm. orang yang dihadirkan untuk jadi muadzin Jadi pastinya kan ada. harus Iya, disortir. Iya. Kemudian penggunaan media keluar pun juga diusahakan mic-nya jangan Harusnya sampai adzan itu menarik, bisa orang datang ke akhirnya- masjid ke musola untuk sholat, Iya. dengan adzannya kurang menarik malah jadi kesel. Nah, Ini jangan sampai. bukan syiar jadi. Iya betul. Ya itu mungkin ada di tempat-tempat tertentu aja yang memang kekurangan SDM gitu ya. Iya, betul. Kekurangan SDM dan memang ya inilah salah satu tugas penyuluh selain mensosialisasikan juga memberikan pembinaan, pelatihan dan sebagainya. Dengan catatan tadi juga jika masyarakat ada yang merasa keberatan dengan satu tempat musola atau masjid terkait dengan pengeras suara, sebaiknya jangan dilakukan protes atau perlawanan yang frontal, yang sehingga malahan belum tentu yang melakukan di masjid musola itu juga tahu tentang ini. Iya, Ya, SE makanya ini ya. harus diklarifikasi, ditabayun dan lain Betul, sebagainya. betul. Jadi yang intinya kan ketika ada SE ini juga, kemudian orang-orang sebagian sudah tahu kan yang dicari, yang diinginkan oleh pemerintah adalah ketenteraman dan ketertiban serta kenyamanan kerukunan itu. Nah kalau sekarang protesnya frontal jadi ribut, di mana fungsi SE ini, Iya, fungsi betul. peraturan pemerintah yang ada, fungsi kita semua yang kita inginkan kan gitu. Nah, ini Mungkin itu diantara aja sih. tugas kita Iya. ya. Alhamdulillah sudah terang ya. Iya, Iya, jadi insyaallah. jadi sudah dapat klarifikasi nih ya teman-teman semuanya, para pemirsa, bahwa surat edaran ini bukan untuk pelarangan. Ya, sekali lagi bukan untuk pelarangan tapi pedoman penggunaan pengeras suara. Jadi lihat kondisi wilayah di mana Anda bertempat, maka SE ini akan berlaku. Nah, gitu kira-kira ya, Iya, Pak ya. betul. Oke. Dan tambahan lagi boleh? ketika Mm-mm. ada konflik di Internal? lingkungan gitu ya, ketika Iya. ada masjid Mm-mm. yang melakukan hal-hal yang kurang nyaman, Mm-mm. ya sebaiknya tidak berlaku dengan kekerasan ya Pak ya. Oh iya, Tidak dengan betul. kekerasan. Pastinya Dibicarakan dengan dong. baik-baik. Ya, Dibicarakan harus dengan disampaikan dengan baik-baik Mm-mm. agar hasilnya juga Maksimal, baik. baik. Nah pastinya di setiap KUA itu dan di setiap kecamatan ada KUA di mana ada teman-teman penyuluh yang siap mendampingi para pemirsa semua untuk bertanya tentang hukum-hukum agama, apalagi berkaitan dengan SE dengan pemerintah, peraturan pemerintah yang insya Allah banyak para pejabat yang sesuai dengan kompetensinya yang akan menjawab pertanyaan dari pemirsa semuanya. Jadi intinya teman-teman di mana saja berada tidak lagi gagal paham ya Gagal terhadap paham. SE. karena bahaya. Lah itu gagal paham, itu bahaya tuh ya. Ya, jadi harus bertanya, tabayun, dan insya Allah sih kayaknya Indonesia adalah negara yang damai ya. Iya. Nah, jadi segala sesuatunya harus diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah, kerukunan umat beragama. Malu Insya Allah. bertanya, sesat di jalan. Nah, itu dianya. Alhamdulillah, podcast Alhamdulillah. pertama kita bersama dengan penyuluh, dan hari ini sudah didampingi oleh Pak Kasih Bimas Islam dalam podcast Celoteh Celoteh Penyuluh. Kami akhiri.